Nabi Adam punya anak, satu namanya Qabil, satu namanya Habil. Diabadikan mereka berdua berkurban. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban. Fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban dari salah satunya, kurban Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, kurban Qabil tidak diterima. Lalu kemudian Qabilnya marah. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa kurbanmu diterima, kurban saya tidak? Jawabannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena ibadah itu hanya diterima oleh orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua beramal dasarnya karena takut kepada Allah. Lalu kemudian beberapa masa setelah itu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala juga meminta kurban dari Nabi Ibrahim. Allah tidak minta sapinya, Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta untanya. Yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dia cintai, yang ditunggu selama 86 tahun, itulah dia Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Kata Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah saya, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya sabar menerimanya. Jadi ibadah yang paling berkualitas adalah apa yang paling kita cinta, itulah yang kita kurbankan. Tapi nanti jangan gara-gara ini setelah pulang kata istrinya, kamulah yang paling kucinta mas. Ini perintahnya Allah yang nyuruh. Lalu kemudian ketika sudah sampai di bawah, watallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah mendekat ke leher Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah menebusnya, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar, seekor kambing domba. Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba, karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdol itu domba Pak Ustadz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab, pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Dia bilang yang afdol domba. Makanya mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mana yang lebih afdol? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu. Siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdol itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya nggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdol itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdol. Yang afdol adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya dagingnya. Jadi ada orang berkurban satu ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang satu ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban satu ekor sapi, sapinya sapi limosin 1 ton, itu afdal. Lalu datang yang satu lagi mengatakan, nggak penting sapi besar atau kambing besar, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Itulah yang paling. Kebetulan dia jamaah Masjid Al-Ikhlas.
Berapa banyak orang yang berkurban gak dapat pahala kurban, tapi berapa banyak orang yang gak berkurban hanya niat kurban dan sudah dapat pahalanya karena dia dengar kata sambutan dari Ustadz Heru. Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban insya Allah. Jadi masalah hewan kurban ini, siapa yang paling banyak dagingnya dinikmati oleh fakir miskin, itulah ibadah kurban yang paling utama. Lalu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dua-duanya. Riwayat yang pertama, Nabi mengambil seekor kambing, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Kambing yang pertama Nabi menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa bismillahnya nggak sampai habis Bismillahirrahmanirrahim? Karena nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau sayang kok dipotong? Itu kenapa bismillahnya cuma sampai Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah maha besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya sembelih dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, inilah dalil bahwa kurban itu boleh untuk orang meninggal dunia. Loh, mana dalilnya? Itu kan nggak ada disebut orang meninggal dunia. Karena waktu Nabi menyembelih hewan kurban itu dia katakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Inilah kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil kalau seorang suami berkurban, maka ahli baitnya, istrinya, anaknya sudah dapat. Kenapa? Karena waktu menyembelih itu Nabi mengatakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Oh, jadi kalau begitu Ustadz, satu kambing bisa untuk satu kelas. Makanya di beberapa sekolah dilaksanakan satu kelas, anak pelajar siswa 30 orang, satu ekor kambing. Itu bukan kurban namanya, karena kambing itu satu orang satu kambing. Tapi kalau ahli bait, anak istri bisa satu kambing untuk satu ahli bait. Tapi itu satu kelas, nggak ada orang satu kelas ahli bait. Mana ada satu kelas 30 orang saudara kandung semua? Maka kalau satu kelas itu iuran, satu pelajar ada yang 50.000, ada yang 20.000, maka yang berkurban tetap satu orang. Yang iuran itu namanya pahala sodakoh. Sedangkan hasil dari sodakoh itu dapat untuk satu ekor kambing dibelikan ke kambing yang berkurban satu orang. Nama siapa Ustadz? Ya bahaya kalau 30 orang dipilih satu nama, kelahi anak-anak. Terus ya udah wali kelas. Selesai. Jadi jangan disebut untuk kurban satu kelas, karena satu kambing itu untuk satu orang. Tapi kalau untuk ahli bait, maka bisa satu kambing, bapak, anak, suami, istri. Tapi jangan gara-gara ceramah subuh ini yang sudah ngasih 5 kambing, 4-nya diambil lagi. Ini kambing untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk mantu saya, ini untuk cucu saya. Kami di rumah ada 5 orang, jadi saya satu kasih 5 ekor kambing untuk Masjid Al-Ikhlas. Besok pagi datang ke masjid, karena kata Ustadz Somad cukup satu, yang 4 saya ambil lagi. Kalau mau afdal, satu orang satu ekor kambing. Ini hadis tentang kambing. Lalu hadis tentang sapi, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami, kata sahabat Nabi, pernah berkurban pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah adalah ketika Nabi dan sahabat berangkat umroh, lalu kemudian tertahan di satu daerah namanya Hudaybiyah.
Hudaybiyah itu lebih kurang 22 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Sumaisi, tempat checkpoint waktu kita masuk dari kota Jeddah. Biasa kita masuk dari kota Jeddah itu ditahan, dicek paspornya, itu daerah Hudaybiyah. Nah, ketika itu Nabi bersama sahabat berkurban 1 ekor onta 7 orang. Jadi 1 ekor onta 7 orang, 1 ekor lembu 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang. Nah, jadi apakah boleh dicampur 7 orang itu? Pertama, Bapak Insinyur Pulan, kedua Bapak Dr. Andes Pulan, ketiga Bapak Kiai Pulan, keempat Bapak Jenderal Pulan, kelima almarhum. Boleh. Misalnya ini 1 sapi, saya, anak saya, istri saya, mantu saya, cucu saya, 2 almarhum ayah, almarhumah ibu. Boleh dicampur antara untuk orang yang hidup dan orang meninggal dunia. Lalu kemudian ini 1 ekor sapi untuk saya, anak saya, istri saya, mantu saya. Yang 3 cucu saya akikah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kurban 4 campur akikah 3. Menurut kitab fikih sunnah nggak boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Kalau kurban-kurban saja, akikah-akikah saja. Referensinya, nama kitabnya fikih sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Hanya saja bedanya kalau daging kurban dibagi mentah, sedangkan daging akikah dimasakkan lalu diundang orangnya diberi makan. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 7 bagian, yang 3 bagian ini dilaksanakan secara akikah menurut mazhab Syafi'i. Saya sampaikan 2 versi ini bukan untuk membingungkan jamaah. Mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah mengatakan kurban dengan akikah gak boleh dicampur. Yang satu lagi mengatakan boleh. Akhirnya jamaah bingung, nggak jadi berkurban. Nah, jadi yang mengatakan nggak boleh berarti dia pakai referensinya kitab ini. Yang mengatakan boleh berarti dia pakai mazhab Syafi'i dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Silakan saja, perbuatan ini baik. Nabi SAW berkurban pada waktu haji wada. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih. Setelah selesai 63 ekor. Waktu itu Nabi haji wada umurnya 63 tahun. Berkurban 63 ekor unta. Jadi kalau ada di antara bapak yang umurnya 50 tahun, berarti berkurban 50 ekor unta kali 50 juta. Ustadz, katanya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Iya, cobalah pikirkan. Kalau memang Nabi itu miskin, susah, berkurban 63 ekor unta. Unta yang paling murah 50 juta. Sebetulnya harganya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta. Bayangkan itu. Nabi itu kaya, cuman hidupnya bersahaja. Dan di total semua, setelah Nabi sembelih 63 ekor, pisaunya diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Sayyidina Ali menyembelih lagi 37, tambah 63, sama dengan 100 ekor unta. Sekarang, artis menyembelih 1 ekor sapi, viralnya kemana-mana. 1 ekor sapi limosin. Kalau dibandingkan 1 ekor sapi limosin dengan 100 ekor unta, banyak mana? 100 ekor unta. Makanya kalau ada yang mengatakan kurban itu yang mana yang betul Pak Ustadz? Apakah 1 ekor kambing untuk 1 rumah, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang,
atau 100 ekor. Kalau kurbannya VVIP 100 ekor. Itu very important person. Itu yang paling hebat. Tapi kalau yang paling bawah, satu keluarga, satu rumah, satu kambing, itu kelas ekonomi. Saya jelaskan ini semua supaya jamaah nggak bingung. Oh, ternyata yang buat satu rumah satu kambing ada. Yang buat satu kambing satu orang ada, yang membuat satu sapi 7 orang ada, yang buat 100 ekor pun ada. Yang nggak bisa 8 orang 1 ekor sapi, itu nggak bisa. Yang satu itu ya udah misahkan diri aja. Tapi nggak bisa Ustadz, kami ini satu geng. Kami kebetulan geng kami memang 8. Ya udah kamu 1 kambing, yang 7 ini. Oh nggak bisa, kami harus selalu bersama. Ya amalan ini nggak bisa menurut perasaan kita. Kita ikuti saja sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Somad, ya kebetulan di belakang masjid kami ada gereja. Gerejanya ngasih sapi. Terus ya kami mau kurban, motongnya gimana? Apakah waktu menyembelih itu disebutkan Bismillahi Allahu Akbar dari? Sedangkan syarat beribadah itu kan pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, sedangkan ini ada tetangga kawan kita di komplek non muslim ngasih sapi. Apakah kita tolak? Yang ada itu tolak bala. Enggak ada tolak sapi. Terus sapinya diterima sebagai hadiah, diterima oleh pengurus masjid panitia sebagai hadiah. Tapi saat penyembelihan disebutkan nama orang muslim. Nama siapa? Ya nama ketua panitia. Ketua, sekretaris, bendahara, pengurus semua namanya dipakai. Kalau ada yang komplain, kasih tahu sama dia. Mudah-mudahan tahun depan sampean ketua. Yang penting kan dagingnya dibagi. Kalau disebut nama non-muslim, maka kurbannya tidak sah. Tapi bahwa mereka memberi itu terhitung sebagai hadiah. Apakah orang yang tidak Islam itu kalau memberi sesuatu dibalas Allah Ta'ala? Ya. Buka bab tentang wakaf. Boleh orang non-muslim memberi wakaf, memberi sodakoh. Jadi kalau ada misalnya kemari, lalu dia datang kasih 100 sak semen ke pengurus Masjid Al-Ikhlas, diterima atau tidak? Terima. Jangan dibilang tidak diterima. Kami mesti fit and proper test dulu, dicek dulu ini hartanya dari mana. Ya diterima. Tapi bahwa itu menjadi amal di akhirat, syarat amal itu diterima, sebutkan dulu passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini Ustaz Somad ini sembarangan ngomong. Biasanya kalau minuman sudah datang, ini bisa 2 jam ceramahnya. Nah, apalagi ada teh manis. Sampai mana tadi hilang banyak. Mana dalilnya? Ketika Nabi mengirim surat ke Alexandria. Jadi waktu itu di dunia ini ada 2 paus. Satu paus yang ada di Vatikan, satu paus yang ada di Alexandria. Yang di Alexandria itu sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Mesir ada paus Alexandria. Mereka tidak ikut yang di Vatikan. Yang dikirimi Nabi surat yang di Alexandria. Yang bawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibawa, dibaca oleh paus. Namanya Jirjis. Nama mereka biasanya punya 2 nama. Nama asli dan nama itu Muqawqis. Dia baca surat Nabi, dia lipat surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kayu. Begitulah dia memuliakan surat Nabi.
Dan khatib yang bawa surat itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah asal Banha. Asal artinya madu. Banha salah satu provinsi di Mesir. Memang produksi madunya bagus, madunya asli. Cirinya dibawa pulang ke rumah, istri marah. Itu asli. Madunya dibawa ke Nabi, diminum oleh Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non muslim. Makanya kalau ada bapak ibu yang dikasih madu sampai sekarang masih disimpan, ragu untuk minum, silakan minum, atau kalau nggak mau kasih ke saya. Yang kedua dikasih kain, karena Mesir itu waktu itu produksi tekstil terbaik. Kain putihnya habis waktu. Hebat Masjid Al-Ikhlas. Kadang memang ustadz-ustadz ini ceramah nggak mengenal waktu. Itu pentingnya dikasih timer. Kalau sudah bunyi, habis waktu. Tapi karena ini ustadz dari luar kota, maka ada kekhususan tambah. Nah, lalu kemudian kain putihnya disimpan dan dipakai oleh Nabi SAW. Nabi diberi hadiah yaitu bighal. Bighal ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kendaraan. Kalau sekarang mungkin ya mobil dinas plat merah. Dipakai oleh Nabi SAW. Dikirim 2 perempuan. Bayangkan baiknya Paus Alexandria itu. Dikirim 2 orang perempuan, yang satu namanya Sirin. Lalu sahabat Nabi ada yang belum nikah, namanya Hasan bin Sabit, penyair. Kalau mau perang, Hasan ini yang baca syair. Hasan, kamu ambil Sirin menjadi istri kamu. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini ibu dari anak Nabi laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi, nama ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir. Ini dalil boleh menerima hadiah dari non muslim. Nah, jadi kalau ada yang ngasih sapi, ngasih macam-macam, terima saja. Sampai hari ini sudah ada yang ngasih. Berarti mereka belum dengar tausiahnya. Insya Allah nanti akan ada yang ngirim, insya Allah. Nah, lalu kemudian berkurban itu sebagusnya man ra'a hilala Zulhijjah. Hilala Zulhijjah. Siapa yang melihat hilal? Kalau bulannya bulan namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Jangan puasa sebelum nampak hilal, dan jangan hari raya sebelum nampak hilal. Makanya ibu yang punya suami namanya Hilal, itu menjelang tanggal 1 tolong sembunyi dulu, karena mereka ini memang dicari-cari. Siapa yang melihat hilal, hilal tanda 1 bulan Zulhijjah, wa arada an yudahi, dan dia mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan cukur bulu, jangan potong bulu badan, jangan potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah. Jadi dia lihat hilal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selama 9 hari tidak potong kuku, tidak cukur bulu, tidak cukur kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut selama 9 hari. Apakah hukumnya wajib? Tidak wajib, sunnah. Jadi bagi yang mencukur kumis, yang potong jenggot, yang potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hukumnya mubah, boleh. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari menahan diri selama 9 hari? 9 hari kukunya mulai panjang, 9 hari kumisnya mulai panjang. Begitu selesai potong kurban, barulah cukur kumis, potong kuku, suasananya menjadi baru. Orang kan kalau habis potong kumis, potong kuku, itu fresh, baru. Habis potong kurban, ini sebenarnya adalah salah satu terapi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi hukumnya tidak wajib. Siapa yang berkurban potong kuku pada tanggal 9, ya boleh, kurbannya tetap sah. Ini saya sampaikan karena biasanya kalau sudah mendekat hari raya kurban, banyak diangkat isu-isu, masyarakat bingung, mau dilanjutkan nggak bisa karena paket sudah habis. Lalu kemudian pada tanggal 9, jangan sampai tinggal puasa,
itu disebut dengan puasa Arafah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang pada tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah selesai sholat. Kapan waktu sholat? Waktu sholat sudah bisa dilaksanakan ketika terbit matahari lewat 12 menit. Dari mana datang waktu 12 menit? Ini bumi. Ini bumi, ini matahari. Terbit matahari. Ketika terbit matahari datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan. Maka disebut waktu tanduk setan. Makanya kalau ketemu cukup assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Itu tanduk setan. Ini terbit matahari, datang setan menghampiri, disebut dengan qarnain syaitan, tanduk setan. Berapa lama? Setinggi tombak. Ini tombak. Setan menghampiri matahari itu selama setinggi tombak. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Terbit matahari, lewatkan 12 menit. Setelah itu setannya pergi. Kenapa pergi Pak Ustadz? Ya dia kan ada kerjaan lain. Karena waktu inilah yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berhala. Maka tidak boleh sholat pada saat waktu itu. Lewatkan 12 menit. Setelah lewat setinggi tombak, barulah kita boleh sholat. Namanya sholat sunat isyraqah. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri di waktu ini, sudah mulai boleh. Tapi biasanya kita melaksanakan kalau di Pekanbaru, di Sumatera, di Riau, di Medan, di Aceh, ya sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Jangan terlalu panas, jamaahnya nggak tahan. Lalu kemudian mulai bertakbirnya dari mulai tenggelam matahari tanggal 9 sore masuk malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang takbir ini sampai jam 2 malam. Pas dilihat ke masjid, nggak ada orang. Ternyata flash disk. Banyak flash disk masuk surga. Yang punya masuk neraka. Na'udzubillah. Tolong usahakan kalaupun mau takbir yang ganti-gantian. Takbirnya dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sore ba'da asar sampai menjelang tenggelam matahari, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir bukan cuma di masjid. Umar bin Khattab bertakbir di pasar sampai pasar itu seperti terangkat. Ketika mereka bertakbir di Mina, suaranya terdengar sampai ke Makkah. Antara Mina ke Makkah 6 km dan belum ada sound system, belum ada mikrofon. Berarti suara ini kadang banyak orang takbir ini malas-malasan. Allah. Pas ditanya, sampean kok gitu? Rupanya masih ada gaji 13 belum cair. Semangat bertakbir. Lalu kemudian setelah sholat disembelih hewan kurban. Dari sholat subuh sampai menyembelih hewan kurban disunnahkan untuk tidak makan apa-apa. Kalau sholat Idul Fitri dianjurkan makan, batalkan puasa. Tapi kalau Idul Adha memang ditahan makan, tapi hukumnya sunnah. Makanan yang pertama masuk adalah setelah menyembelih, fakulu minha, makan daging hewan kurban. Apanya dimakan? Akala min kabidi udhiyatih. Yang dimakan Nabi adalah hati hewan kurban. Setelah dibelah, ambil hatinya, cuci bersih karena darah itu najis. Setelah itu kemudian dikasih jeruk. Setelah itu nggak perlu pakai jus.
dikasih garam, bakar, karena kalau daging lama matangnya, tapi kalau hati cepat langsung dimakan. Itu yang paling afdol sunnah, litabarruk, untuk ngalap barokah. Adapun sisanya, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya yang paling afdol adalah serahkan semua ke fakir miskin, the best. Bapak, kami dari panitia ini mau menyerahkan ada 2 kupon. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, yang paling afdol serahkan semua. Jadi Bapak nggak mau kupon, saya nggak mau kupon, dagingnya aja. Yang paling afdol, makan hatinya sedikit dan sisanya bagikan semua. Ini paling afdol. Tapi kami kemarin Pak Ustadz yang berkurban dapat 2 kupon. Ini bagus, karena sebetulnya kambing itu dibagi 3. Ini kambingnya 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk keluarga kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dagingnya dapat 100 kilo, sebenarnya jatah kita yang berkurban itu adalah 33 kilo. Tapi jangan gara-gara tausiah ini semua yang berkurban minta sepertiga. Saya nggak mau juga ceramah saya ini merusak tatanan yang sudah kita buat. Panitia sudah mengadakan rapat dan disepakati pekurban dapat 2 kupon. Gara-gara tausiah Ustaz Somad, nanti siang semua datang unjuk rasa minta sepertiga, minta sepertiga. Jadi kalau kita ambil 2 kupon itu belum mencapai ambang batas sepertiga. Yang nggak boleh itu melebihi sepertiga, itu yang nggak boleh. Kalau ada datang orang kemari, lalu dia serahkan kambing. Ini kambing saya, Pak Panitia, tolong potongkan dan bagi ke saya kakinya, kepalanya, dagingnya, semuanya. Panitia balik ngomong, ambil saja semua, potong sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Berkurban ini kan untuk kebersamaan kita. Setelah disembelih, datang panitia mengambil dagingnya 1 potong, 2 potong, 3 kilo, dicincang, dimasak. Ketika setelah dimasak, dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ini yang dimakan ini jatah siapa? Dagingnya belum dibagi. Berarti mau makan barang haram. Yang lalu-lalu Pak Ustadz apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha. Tapi tahun ini jangan diulang lagi. Ya kalau kami cuma makan lontong sayur nggak bertenaga motongnya Pak Ustadz, maka minta izinnya dulu kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang diharap maju ke depan. Maju, Pak, kami minta jatah Bapak 5 kilo ya, kami mau masak. Kata yang 6 orang, ya silakan. Tapi ada 1 yang nggak setuju. Bapak tinggal bawa goloknya. Izin ya Pak ya? Iya izin. Dah. 5 kilo jatah mereka itu pun nggak habis semua, itu paling 0, sekian dari jatah mereka. Mereka izin, jelas yang kita makan. Lalu kemudian ada sebagian dagingnya, tulangnya, kepalanya dijadikan sebagai upah. Ini upah kamu sebagai tukang jagal, ini upah kamu sebagai tukang kulit, ini sebagai tukang potong. Nggak boleh menjadikan kulit kurban, kepala, ekor, tulang, otak dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, tapi sebagai upah nggak boleh. Apa beda upah dengan hadiah? Kalau hadiah dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, itu hadiah. Kalau upah mesti ada. Kalau nggak ada, bertambah hewan kurban ini jadi kamu. Ini pisau masih tajam ini. Itu namanya upah. Maka solusinya supaya tidak terjadi syubhat, supaya daging ini jangan diotak-atik, akad kurban. Saya bayar hewan kurban sekaligus biaya operasional. Biaya operasionalnya untuk apa? Beli tali, beli kresek, beli pisau, beli terpal. Lalu kemudian 1 ekor sapi ini kira-kira yang sanggup melaksanakan berapa orang?
7 orang. Oke, 7 tambah tukang jagal, tukang kulit, kasih 1 orang 100.000, 100.000, 100.000, 700.000, tambah tukang jagal 200, tukang kulit 1. Bapak Ibu, 1 sapi ditambah budget 1 juta sebagai upah daripada nanti kepalanya, kulitnya, dagingnya diambil. Maka itu lebih baik daripada ibadah kita rusak, yang makan rusak, yang berkurban rusak. Saya yakin panitia, sahabat, jamaah semua setuju. Kenapa? Mengeluarkan dari yang subuhat, yang haram. Akhirnya selamat hewan kurban kita. Akadnya mesti disertakan biaya operasional. Kenapa? Karena kalau tidak disertakan biaya, nanti panitia susah sendiri. Kalau uangnya berlebih mesti dikembalikan. Tapi kalau dia katakan, ini saya bayarkan untuk kurban dan biaya operasional tunai, setelah dibagikan berlebih mau diserahkan ke masjid, boleh, itu hak panitia. Tapi kalau tidak, dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan. Da'ma ya ribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Motongnya tanggal 10, waktunya nggak cukup Pak Ustadz, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sore masih bisa sebelum tenggelam matahari, karena disebut dengan ayyamut tasyriq, 11, 12, 13. Nggak boleh puasa. Setakwa-takwanya orang 4 hari ini nggak boleh puasa, karena ini hari makan-makan. Ini kadang orang pas hari makan-makan malah puasa, pas saat puasa malah makan. Ikuti saja, nggak usah yang aneh-aneh, ngikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu tahun Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar nggak berkurban. Lalu ditanya, kenapa Abu Bakar dan Umar tidak berkurban tahun ini? Mau ngasih tahu kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kurban tidak wajib. Jadi kalau ada yang tidak berkurban, ditanya orang, Bapak nggak berkurban tahun ini? Saya mau ngasih tahu bahwa kurban itu tidak wajib, maka saya nggak berkurban. Perasaan tahun lalu nggak kurban juga Pak? Iya, tujuannya tiap tahun. Allah sudah kasih kita rezeki. Di komplek-komplek perumahan yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang kaya-kaya, seperti perumahan Masjid Al-Ikhlas ini, amin, banyak yang udah nggak mau lagi, saya nggak bisa berkurban Pak Ustadz. Jangankan makan kambing, baru ngelihat kambing udah naik darah tinggi saya. Nggak usah untuk kita, silakan disembelih, dagingnya bagikan ke pinggiran kota, ke fakir miskin. Tapi Pak Ustadz, di tempat kami sudah kaya, sudah mampu semua, ditransfer ke luar kota, ke tempat yang jauh, ke desa pedalaman. Ada di beberapa daerah, bagi mereka itu melihat kambing itu, karena mereka tiap hari cuma makan ikan. Di mana itu? Suku laut, di tengah laut, nggak ada kambing. Maka mereka ingin makan daging kambing, maka nggak bisa diganti dengan uang. Kambing ya kambing. Ini ada orang sekarang nggak perlu lagi berkurban, bagi uang. Kalau ada yang ngomong begini, dia katakan nggak perlu lagi berkurban, bagi uang. Siang nanti nggak usah dia makan nasi, kasih uang. Siang ini kamu nggak usah makan nasi, terus ganti uang. Mau? Mana bisa? Kita mesti ada yang sudah ditetapkan daging, iya daging, namanya kurban. Nah, ini kita bagikan, dijadikan kornet, karena takut sampai ke pedalaman busuk dagingnya. Maka kurban yang ada di Saudi Arabia dikirimkan ke Afrika, dikirim ke Bangladesh, dikirim ke berbagai tempat. Itu bagus. Tapi katanya kurban kan mesti disaksikan Pak Ustadz. Kalau kami kurbannya cuman www.kurban.com, nggak menyaksikan penyembelihan kurban, hukumnya sunat. Adapun yang online, yang jauh, langsung kurban melalui QRIS, kurban, scan itu langsung. Masya Allah, di setiap masjid sekarang sudah ada scan, bagus buat scan kurban. Begitu di scan langsung, setiap jamaah, setiap masuk masjid scan. Tapi nggak semua yang scan itu kurban, ada yang cuma foto aja. Begitu scan langsung, Anda mau berkurban,
mau pilih sapi limosin, kambing, mau yang VIP, VVIP, ekonomi, langsung transfer, langsung oke. Maka itu kurbannya sah, bagus, nggak masalah. Jangan gara-gara mau mengejar yang sunat lalu kemudian tidak berkurban sama sekali. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan bulunya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku itu sampah. Belum pernah orang ngundang saya, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu dan kuku. Tanduk, bulu, kuku sampah. Apa makna hadis ini? Sedangkan tanduk, bulu, kukunya saja bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa orang ini sudah berkurban, apalagi dagingnya, lemaknya, kepalanya, kulitnya, maka semua akan bersaksi di hadapan Allah. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang belum daftar, segera daftar ke Masjid Al-Ikhlas, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tetap nggak mau berkurban, innalillah. Fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah kasih kita banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah cuma minta dua. Fasalli, salat, wanhar, berkurban. Salat amal badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Wanhar, harta keluar berkurban. Kalau ada orang yang membencimu, mengejekmu, menganiayamu, menyantetmu, membunuhmu, inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu nggak usah kau pikirkan, itu urusan Allah, serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang membuli, yang mengejek, bacakan itu, inna syani'aka huwal abtar. Yang penting kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Pak Ustadz, daging hewan kurban ini nggak boleh dimakan. Kurban nazar nggak boleh dimakan. Saya bernazar kalau anak saya lulus P3K tahun ini saya berkurban, tapi kalau nggak lulus saya nggak berkurban sampai mati. Itu nggak boleh dimakan. Adapun kurban yang untuk kita semua kurban sunat, maka amat sangat baik sekali. Fatibu wa inna dama, waktu menyembelih hewan kurban itu darahnya menetes jatuh ke tanah. Dikasih batang pisang supaya jangan kena tanah, supaya jangan berpasir lehernya. Bismillahi Allahu Akbar. Yakinkan yang motong ini sudah kursus penyembelihan, karena banyak yang tidak sinkron antara keberanian dan ilmu. Ada yang punya ilmunya tapi nggak berani. Siapa itu? Saya ini Bapak Ibu dikatakan orang ustadz keras. Saya sebetulnya ngomong aja yang keras, hati saya ini lembut. Sampai sekarang saya nggak berani nyembelih hewan kurban. Itu kami lihat di internet, ada Ustadz Somad motong hewan kurban, itu untuk konten aja. Konten Juleha namanya. Juleha itu bukan perempuan, juru sembelih halal. Saya diajak pelatihan, habis itu potong, dikasih pisau. Ustadz Somad berani? Berani, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wal awwal wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Saya ini kalau untuk motong saya nggak sampai hati, tapi kalau sudah dipotong nggak sampai hati untuk membiarkan, mesti kita selesaikan. Nah, yakinkan penyembelihnya pisaunya tajam, menyembelihnya memang betul-betul putus uratnya sudah. Dan setelah itu jangan sampai yang nyembelih ini punya ilmu tapi nggak berani. Begitu melihat darah banyak, sapinya nggak mati, yang nyembelih pingsan. Panitia tambah kerja baru. Setelah itu kemudian ketika darahnya menetes, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ada yang lebih cepat lagi daripada darah itu. Apa dia? Ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban sebelum darah hewan kurban jatuh ke tanah. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini mengampunkan segala dosa-dosa kita. Anak-anak kita ajarkan, bawa anak, bawa istri, semuanya ikut menyaksikan. Untuk apa menyaksikan? Melihat mati sakaratul maut hewan kurban.
Kambing, sapi, lembu, kematian terakhir, habis. Tapi manusia kalau mati belum tentu terakhir. Masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada hari berbangkit, masih ada padang mahsyar, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada pembagian kitab, masih ada surga dan neraka. Hewan itulah yang terakhir, setelah itu habis. Tapi kita, makanya ketika melihat binatang itu mati, di saat itu kita sedang sadar, saya pun juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapi ada 10 ekor. Ketika satu ekor sapi sedang meregang nyawa, 9 sapi itu tetap makan, tetap nyantai. Kita sedang diingatkan. Jadi kalau ada hari ini umat Islam yang gak peduli dengan Palestina, Palestina sekarang sedang meregang nyawa, tapi dia tetap enak makan yang produk Amerika, itu berarti sapi kurban. Enggak ada keprihatinan sama sekali. Padahal satu kampung yang sama, satu truk dibawa ke Surabaya, sampai di masjid diikat di tempat yang sama. Satu sapi meregang nyawa, 9 sapi tetap munyah terus. Enggak ada kepedulian, keprihatinan. Jadi kurban ini segala aspeknya itu ada pelajaran yang luar biasa. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban.